kepada umat Nabi Muhammad secara khusus. Tidak semua mendapatkan kenikmatan itu. Tidak semua mendapatkan daripada kemuliaan itu. Kemuliaan itu hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah dari sekian banyak hamba-hamba yang Allah pilih. Maka beruntung bagi seorang hamba yang dimana hatinya kalian termasuk daripada hati yang menggerakkan di tempat yang mulia, di tempat yang indah. Nah, ikhwani yang saya muliakan, ini hadir bersama saya saudara saya sebelah kiri ini Ustadz Abi Garin, pemimpin daripada Majelis Asyifa Golbu, dan Masya Allah juga disediakan tempat dan fasilitas oleh Ibu Eti. Ustadz Abi Garin dapat selalu istiqamah dalam majelisnya, dijauhkan dari fitnah, khususnya murid-muridnya untuk mampu menjaga marwah seorang guru, mampu menjaga marwahnya antum khususnya, dan murid-muridnya tidak menjadi daripada murid yang membuat Nabi Muhammad kesal, tapi mampu membuat Nabi Muhammad bahagia. Amin. Dan begitu juga Ibu Eti, mudah-mudahan dapat hatinya dapat selalu dilapangkan hatinya. Amin. Untuk selalu membantu majelis ini dan dapat selalu menjadi keluarga yang selalu bergandengan dengan habaib. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga bergandengan dengan habaib Nabi Muhammad. Begitu pula teman-teman yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan antum dapat menjadi seseorang yang selalu mengamalkan daripada hal-hal yang mampu membuat Nabi Muhammad bahagia, membuat Nabi Muhammad baginda Rasulullah bangga. Amin. Karena tidak semua orang ya. Kita tahu umat Nabi baginda Rasulullah itu saking cinta sama umatnya. Nabi itu saking cinta sama umatnya. Kata Nabi, kalau andaikan umat saya tertusuk jarum, saya jauh lebih ngerasain itu, kata baginda Rasulullah. Jadi maknanya apa? Bagaimana kalau kita melihat ada umat Nabi Muhammad yang dimana mereka bermaksiat? Bagaimana pecahnya hati Nabi Muhammad? Kalau kita tertusuk jarum, Nabi udah sedih. Dan bagaimana kalau ada kita maksiat? Gimana kita kalau ada kita salah dalam mendidik anaknya kita? Kita biarkan mereka untuk menghiraukan daripada film-film yang tidak baik. Anak-anak kecil senangnya apa? Iron Man. Senangnya apa lagi? Superman. Senangnya apa lagi? Spiderman. Senangnya apa lagi? Marvel. Itu senang begitu-begitu. Kenapa mereka bisa senang seperti itu? Karena kita salah dalam mendidik daripada anak-anak kita. Kita biarkan mereka nonton film. Kita biarkan mereka untuk melihat daripada aurat-aurat yang ada di film dan yang lainnya. Di situ ada letak daripada kesalahan kita di situ. Kita biarkan mereka untuk melihat daripada hal-hal yang begitu. Kita biarkan mereka untuk melihat daripada aurat-aurat wanita-wanita yang di luar sana. Kita biarkan daripada anak-anak kita melihat daripada aurat-aurat gaya-gaya wanita-wanita Eropa yang ada di sana. Dan apakah ada rasa kita marah kepada mereka? Marah nggak kita melihat anak kita kayak begitu? Sedikit pun kita nggak marah. Kenapa kayak begitu? Karena sudah menjadi daripada keterbiasaan untuk umat di zaman ini. Suatu hal yang biasa, maka biasa-biasa saja. Padahal itu jelas maksiat, sehingga begitu. Tapi karena biasa, kita anggap itu suatu hal yang biasa. Kalau andaikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan para tabi'in dibangkitkan di zaman ini, maka mereka akan kaget melihat daripada keadaan umat zaman ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beribadah mampu beribadah selama 5 jam, 6 jam dalam satu rutinitas, satu ibadah tanpa henti. Sayyidina Umar bin Khattab mampu untuk 10 jam mampu. Nabi Muhammad yang diriwayatkan setelah Isya sampai subuh yang diriwayatkan kaki beliau bengkak karena beliau ibadah. Umat zaman sekarang melebihi daripada kehebatan para sahabat, melebihi daripada kehebatan para tabi'in, mampu melakukan satu rutinitas melebihi daripada 24 jam. Apa yang mereka lakukan? Main handphone. Mereka mampu main TikTok, anak-anak kita. 24 jam, bangun tidur TikTok, tidurnya ambil headset TikTok, dan yang TikTok 24 jam nggak berhenti. Apa perbedaan kita dengan para sahabat dan para orang soleh? Perbedaannya adalah mereka melakukan daripada hal yang baik, kita melakukan daripada suatu hal yang kurang baik. Contohnya apa? Anak kita biarkan mereka nonton film. Coba kita kenalkan mereka kepada baginda Rasulullah. Tadi malam saya cerita, kemarin sempat juga cerita tentang masalah Habib bin Zaid. Seseorang yang sangat mengidolakan Nabi Muhammad. Anak masih umur 5 tahun, Pak. Anak masih umur 5 tahun. Tapi sudah mengidolakan Nabi Muhammad luar biasa. Kenapa bisa mengidolakan baginda Rasulullah? Karena ibunya Madrasatul Ula. Madrasatul Ula. Sekolah pertama bagi anak itu adalah seorang ibu. Dari kecil ibunya selalu ngomong apa? Setiap ibunya melihat Nabi Muhammad diceritakan, Habib, baginda Rasulullah itu indah banget Nabi Muhammad. Habib ini yang kecil-kecil udah senang. Nabi Muhammad itu senyuman paling terbaik, senyumannya Nabi. Wajah yang paling tampan itu wajahnya Nabi. Yang bisa ngebuat bahagia itu baginda Rasulullah. Nabi itu paling luar biasa ketika mampu buat orang bahagia. Saking jabal khawatirnya Nabi, mampu menjaga perasaan orang.
Waktu itu baginda Rasulullah itu kalau dikasih makanan, Nabi makan sedikit, Nabi bagi ke semua sahabat. Pernah suatu ketika dikasih inang, beliau dikasih anggur, makan Nabi Muhammad satu, dua, sampai habis. Orang yang masih bahagia dikasih lagi Nabi Muhammad, dimakan lagi sama Nabi sampai habis. Dikasih lagi baginda Rasulullah, Nabi makan sedikit-sedikit sampai orang itu pergi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, katanya,